Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip fleksibilitas mengartikan bahwa kurikulum itu fleksibel atau lentur, termasuk juga dalam pelaksanaannya dan penerapannya. Pada dasarnya, kurikulum sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan tingkatan dan jenis pendidikan. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan kurikulumnya juga harus fleksibel. Dalam kurikulum, terdapat suatu sistem khusus yang dapat menjadi alternatif dalam mencapai tujuan pendidikan. Terdapat juga berbagai metode atau cara-cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta latar belakang tempat di mana kurikulum tersebut diterapkan. Keluasan juga dihasilkan dalam fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, lentur dalam pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadi perubahan berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Fleksibel dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama, yaitu fleksibel bagi guru, yang berarti kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, yaitu fleksibel bagi peserta didik. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan juga minat peserta didik. Sedangkan, prinsip pembelajaran fleksibel yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang fleksibel memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih bagaimana, kapan, dan di mana mereka ingin belajar. Ini menggabungkan pendekatan tatap muka dan juga online, menempatkan peserta didik sebagai pusat dari semua proses pembelajaran. Lalu yang kedua, dapat diakses. Desain komponen kursus online yang dapat diakses memastikan bahwa semua peserta didik tanpa memandang lokasi, pengalaman, perangkat, atau kemampuan dapat mengakses konten berbasis web dan juga teknologi pendidikan. Yang ketiga, inklusif. Pembelajaran yang fleksibel menekankan perancangan lingkungan pembelajaran online yang menghormati dan juga mendukung peserta didik yang mungkin menghadapi hambatan seperti masyarakat, adat, peserta didik dengan tantangan fisik dan pembelajaran, serta peserta didik di daerah terpencil atau pedesaan. Yang keempat, inovatif. Prinsip inovatif mendorong pengembangan prototipe cepat untuk menguji asumsi, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, dan mendorong batasan dalam penyampaian pembelajaran yang fleksibel. Yang terakhir, berkelanjutan. Program pembelajaran yang fleksibel dirancang agar dapat dimodulasi, diekspor, dikonfigurasi ulang, dan dibagikan dengan kursus lain. Implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di setiap satuan pendidikan. Pendidikan dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang di lingkungan mereka. Kurikulum mempersiapkan anak di saat ini dan di masa depan. Oleh karenanya, kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat lentur dan fleksibel. Artinya, kurikulum ini harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media laptop. Namun, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana peserta didik, tidak menggunakan laptop. Kurikulum harus secara fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pendidik dalam hal ini perlu menyiapkan alternatif lain yang kiranya dapat diterapkan dalam kondisi tersebut.
Materi ajar atau modul ajar juga dapat disesuaikan dengan sekolah tersebut, disesuaikan dengan situasi lingkungan sekolah, dan tentunya menyesuaikan dengan budaya dan adat setempat. Kurikulum menyesuaikan kondisi masyarakat. Pada kurikulum KTSP, terdapat muatan lokal yang bisa berupa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, ataupun dapat juga berupa mata pelajaran yang mengandung unsur kebudayaan dan kesenian daerah setempat. Kedua, penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Jika kegiatan pembelajaran pada kurikulum menggunakan LCD proyektor, akan tetapi beberapa tidak tersedia proyektor ataupun tidak tersedia aliran listrik. Maka dengan adanya prinsip fleksibilitas, kondisi tersebut tidak akan menghambat proses pembelajaran. Perubahan dapat dilakukan dengan memodifikasi media ataupun metode pembelajaran. Dengan adanya opsi tersebut, sekolah memiliki kebebasan untuk memilih jenis kurikulum yang sesuai, yaitu yang pertama, kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat mereka. Guru juga memiliki kebebasan untuk merancang metode pengajaran berbasis proyek yang disesuaikan dengan kondisi, tujuan pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekolah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada peserta didik dan guru untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran mereka. Yang kedua, kebebasan guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran. Opsi kedua memberikan kebebasan kepada guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran. Hal ini melibatkan variasi dalam penggunaan pendekatan, model strategi, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta karakteristik media pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan keunikan setiap kelas dan peserta didik. Dengan demikian, kedua opsi tersebut menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana peserta didik dan guru memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di lingkungan pembelajaran mereka. Contoh implementasi prinsip fleksibilitas dalam berbagai konteks. Yang pertama, sesuai kemampuan dan latar belakang. Guru di kelas A menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas tersebut. Namun, di kelas B, jika metode PBL tidak sesuai, guru dapat beralih ke metode pembelajaran yang lebih cocok seperti pembelajaran kooperatif atau eksperimen praktis. Contoh berikutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Kurikulum yang fleksibel memperhitungkan kemungkinan pemadaman listrik dan memiliki opsi backup seperti materi yang dapat diajarkan tanpa perlu proyektor LCD. Guru dapat dengan cepat beradaptasi dengan situasi tanpa kehilangan fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan mengganti media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi seperti menggunakan papan tulis atau media tradisional lainnya. Contoh yang ketiga yaitu tempat pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi regional. Di daerah pedesaan yang sulit mendapatkan akses internet, pembelajaran tidak bergantung pada akses internet. Kurikulum memungkinkan penggunaan sumber daya lokal atau pembelajaran offline tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan secara daring di daerah yang memiliki akses internet, sedangkan di daerah pedesaan bisa dilakukan secara luring dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Contoh berikutnya yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik dapat mengerjakan proyek atau tugas di luar jam sekolah, menggunakan pembelajaran formal dan informal. Penggunaan prinsip fleksibilitas pada waktu pembelajaran memberikan keleluasaan bagi siswa menentukan waktu yang paling efektif bagi mereka untuk belajar. Contoh berikutnya yaitu penggunaan kurikulum merdeka.
Pada kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan untuk memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan relevan. Sekolah menyediakan berbagai program pilihan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengeksplorasi minatnya dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Rumusan prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah dengan memperhatikan prinsip fleksibilitas pada penerapan kurikulum merdeka dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, kebebasan peserta didik dalam memilih program studi, yaitu menyediakan opsi program studi yang beragam pada 2 tahun terakhir di sekolah menengah atas atau SMA. Memungkinkan peserta didik memilih sesuai minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan individu mereka. Membuka peluang bagi peserta didik untuk menjelajahi berbagai bidang studi yang relevan dengan aspirasi karir dan perkembangan pribadi mereka. 2. Kebebasan guru dalam pengembangan kegiatan pembelajaran. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang tidak menyimpang jauh dari kerangka yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Menetapkan kebijakan yang memberikan kepercayaan kepada guru untuk menjabarkan tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran yang sesuai, serta mengembangkan strategi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Penerapan pendekatan konstruktivisme yang berpusat pada peserta didik, yaitu mendorong guru untuk memahami bahwa pembelajaran adalah proses konstruktif yang dilakukan bersama peserta didik. Mengaktifkan peserta didik dalam proses konstruktif pengetahuan di mana guru memfasilitasi pembelajaran dengan mendorong diskusi, eksplorasi, dan pengalaman langsung. 4. Tugas guru dalam membahas materi bersama peserta didik. Guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses konstruktif pengetahuan bersama peserta didik, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Selanjutnya yaitu guru juga dalam proses pembelajaran diarahkan pada langkah-langkah konstruktif di mana guru dan peserta didik bekerja sama untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sekolah menciptakan kurikulum yang relevan, memungkinkan peserta didik dan guru-guru untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks individu mereka. Fleksibilitas yang diberikan pada peserta didik dan guru memperkuat relevansi kurikulum dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.